فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia nanti di hari kiamat kecuali setiap manusia tersebut mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai semua nabi dan rasul tetap mereka menunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk membuka pintu surga, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika orang-orang yang menjadi penghuni surga dihantarkan untuk masuk ke dalam surga, maka pintu surga itu dibukakan untuk mereka. Dan semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang membuka pintu surga tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa ketika malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan, diminta untuk membuka pintu surga, maka beliau berkata, hanya untuk Muhammad pintu ini diizinkan oleh Allah untuk dibuka. Itu menjadi dalil bahwa yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Barulah seluruh manusia yang Allah tetapkan untuk masuk surga diizinkan untuk masuk surga setelah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab
kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas yaumal qiyamah bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat tersebut adalah orang-orang yang paling banyak salawatnya untukku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-40 surat Al-Haqqah. Ayat 40, kemudian 41, 42 dan 43 ini akan menjadi fokus kajian kita pada pagi hari ini, dan banyak pelajaran yang akan kita ambil dari ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Di antaranya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk, ya. Al-Quran itu adalah bahagian dari Allah. Jadi Allah punya sifat mutakallim. Itu artinya Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan semua ucapan atau perkataan Allah itu adalah bahagian dari Allah. Jadi perkataan Allah itu bukan ciptaan Allah, tapi bahagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firqah ataupun kelompok Mu'tazilah namanya, kelompok Mu'tazilah itu meyakini bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, bukan perkataan Allah, tapi makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyatakan bahwa perkataan ini adalah perkataan kufur, ya, perkataan kufur. Jika diyakini dengan sepenuh hati, maka menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuduh Al-Quran adalah makhluk, sementara Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi fokus kita nanti adalah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, sahibul madhab Hambali, itu sampai di penjara kurang lebih 30 bulan gara-gara mempertahankan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah, bukan makhluk. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah singkatnya untuk kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia. Innahu, sesungguhnya dia. Dianya kembali kepada Al-Quran. Laqaulu, benar-benar qaul. Apa arti qaul? Perkataan. Rasulin, seorang rasul karim, yang mulia. Ya, karim itu artinya mulia. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan perkataan Allah pada ayat 40 ini ada dua maknanya. Ya, maknanya maksudnya ada dua. Yang pertama yang dimaksud dengan perkataan Rasul yang mulia di sini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW.
Artinya Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita miliki ini sebagai pedoman bagi kita, itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bukan perkataan Muhammad. Kenapa dinasabkan dan dinisbahkan kepada Muhammad? Karena Nabi Muhammad begitu mendengar ayat Al-Quran, tidak ada satupun huruf yang beliau tambahi dan tidak ada satupun huruf yang beliau kurangi. Karena setiap Nabi dan Rasul itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka tanpa ada pengurangan dan penambahan sedikit pun. Maka ada istilah Nabi Muhammad itu disebut dengan istilah tabligh. Apa itu tabligh artinya? Menyampaikan. Tapi sebelum beliau menyampaikan, beliau sudah punya sifat dulu, amanah. Beliau punya sifat amanah, di mana setiap apa yang Allah sampaikan oleh Nabi kepada Nabi SAW, maka tidak ada sedikit pun Nabi SAW merubahnya sama sekali. Maka dinasabkan perkataan ini, Al-Quran ini seolah-olah perkataannya Nabi Muhammad. Yang benar adalah bahwa Al-Quran ini sebenarnya bukan perkataan Muhammad SAW, tapi perkataan Allah. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Muhammad, terutama Al-Quran ini, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan sampai hadis pun, hadis yang misalnya innamal a'malu binniyat, gitu ya. Misalnya hadis yang lain, apalagi contoh hadis-hadis yang populer misalnya, la taghdab, jangan marah. Kemudian misalnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, belajar menuntut ilmu agama maksudnya wajib hukumnya bagi setiap muslim. Itu pun bukan perkataan Nabi sendiri, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dibedakan oleh para ulama, kalau Al-Quran itu langsung dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tapi kalau hadis, ucapan-ucapan Nabi, itu bahasanya ilham kalau bahasa kita. Ilham itu artinya Nabi SAW, kalau bahasa kita ini, dibisikkan dalam hatinya untuk mengucapkan kalimat ataupun hadis-hadis yang bermanfaat bagi umat. Itu makna yang pertama yang disebut dengan Rasulun Karim, yaitu Muhammad SAW. Dalam surat At-Takwir itu kan ada innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Nah, di situ kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud dengan perkataan Rasul di sini adalah perkataan Jibril. Jadi Al-Quran itu bukan bahasa Muhammad, tapi Al-Quran itu bahasanya Jibril. Dan Jibril pun itu bukan bahasanya Jibril juga. Jibril adalah tugasnya sebagai pembawa atau penyampai wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Takwir ya, juz 30 juga itu, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Rasul itu artinya utusan. Malaikat Jibril pun disebut dengan istilah utusan karena beliau diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan ini Al-Quran atau dibacakan atau membacakan Al-Quran kepada Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu nggak pernah nulis Muhammad baca ini, nggak pernah. Tapi apa istilahnya? Ditalkinkan kalau bahasa kita. Maka dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran untukmu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu malaikat Jibril membacanya, Nabi Muhammad dengar sekali saja bisa mengulangi, kecuali pada momen atau waktu di mana pertama sekali Al-Quran turun. Di situ sampai berapa kali Nabi Muhammad SAW diminta untuk membaca, tapi beliau tidak bisa sampai peluk oleh Jibril beberapa kali baru bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena memang saat Nabi diminta oleh Jibril untuk mengucapkan kalimat Iqra, apa kata Nabi SAW?
ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Nabi SAW tidak bisa membaca, artinya Nabi tidak bisa membaca tulisan, tapi bisa mengulangi apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril itu punya kekuatan. Jadi malaikat yang paling hebat adalah malaikat Jibril. Sayapnya ada berapa? Sayapnya. Berapa sayap malaikat Jibril? Tapi jangan dibayangkan seperti sayap burung Garuda ya. Allah alam bagaimana bentuknya. Lahu atau laha situmi'ah janah. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Apabila beliau bentangkan sayapnya itu, maka semua langit ini tertutup oleh sayap beliau. Muta'in thumma amin. Muta' itu berasal dari kata taat. Jadi malaikat Jibril itu taat dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sedikit pun. Thumma amin, kemudian amin. Apa arti amin? Ya, amanah. Jadi Al-Quran ini perkataan Allah. Satu. Yang kedua, yang membawa Al-Quran ini adalah malaikat yang paling hebat, yang paling kuat, dan yang paling amanah. Kemudian disampaikan kepada seorang manusia yang Allah angkat menjadi seorang Rasul yang juga paling amanah. Jadi ingin dipahamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam ayat ini bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguannya sama sekali. Makanya dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali dan kamu nggak boleh ragu terhadap Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tapi perkataan Allah langsung. Dan Allah bawa atau Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada seorang malaikat, kepada malaikat yang paling hebat, yaitu malaikat Jibril, yang memiliki sifat amanah melebihi semua malaikat yang ada, dan memiliki, bahkan di sini ada kata dzil arsy makin. Jadi posisi malaikat Jibril itu adalah di arsy Allah. Berarti sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sangat berat tugas menjadi tugas menyampaikan wahyu ini. Dan dia amanah, kemudian disampaikan kepada nabi yang memiliki sifat amanah dan amanah dalam menerimanya serta menyampaikan setiap apa yang disampaikan oleh Allah tanpa ada pengurangan sedikit pun, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya maksud dari perkataan Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Maka tidak boleh kita kalau bahasa kita tadi, tidak boleh ragu terhadap semua apa yang ada dalam Al-Quran walaupun tidak masuk dalam akal kita. Kalau dalam kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran ini kan disebut dengan istilah dalil namanya. Dalil naqli namanya. Dalil itu ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli itu berarti dalil yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis. Itu namanya dalil naql. Naqlun itu artinya memindahkan sesuatu. Jadi kenapa dikatakan dalil naqli? Karena dia berpindah dari Allah, kemudian dari malaikat Jibril terus ke Muhammad, terus ke kita. Berarti dia dalil ini disebut dengan istilah naqli, berpindah. Ya, wahyu sebetulnya. Kalau dalam bahasa lain namanya nas, teks. Kemudian yang kedua adalah dalil akli, dalil akal. Nah, dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah dalil akal dan naql ini, kaidahnya adalah taqdimu naqli 'alal akli. Kita harus mengedepankan dalil naqli daripada akal kita. Walaupun dalil naqli ini enggak masuk akal kita harus tetap sami'na wa ata'na, tidak bisa tidak. Karena tidak semua apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini akal kita mampu untuk menerimanya. Contoh ringan saja. Kalau pakai akal sehat kita, apakah mungkin akal sehat, ya akal, bukan dalil, apakah mungkin orang yang sudah jadi tulang belulang itu, bahkan tulangnya pun habis, ribuan tahun mati, apakah nanti dia bisa hidup lagi? Akal, pakai akal, mungkin kan?
pakai akal. Nggak mungkin. Mana bisa? Mana mungkin bisa balik lagi, kulitnya nanti ada lagi, kemudian matanya bisa melihat, semua bisa berjalan, hidup lagi. Nggak mungkin. Itu kalau kita pakai akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Itu orang-orang yang beriman terhadap satu hal yang gaib. Jadi proses nanti manusia itu dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat itu kan gaib. Hari kiamat itu kan gaib. Karena belum ada sekarang, belum nampak, tapi kita beriman. Kenapa? Karena kita mengedepankan dalil nakli daripada akal kita. Itu sebagai contoh ya, bahwa Al-Quran ini tidak boleh ada keraguan sama sekali. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah tegaskan lagi di sini, Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang Allah bawa, yang Allah tugaskan malaikat untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sampaikan kepada kita. Kemudian di sini Allah katakan, wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minu. Al-Quran ini bukan perkataannya syair. Ini bukan syair Al-Quran ini. Syair, kenapa disebut dengan istilah syair? Karena memang orang Arab itu memiliki kelebihan. Sastra Arab itu sangat tinggi. Maka syair yang paling indah adalah syair-syair yang berasal dari bahasa Arab. Dan orang Arab itu jago-jago sekali syair. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang penyihir, maka Allah Subhanahu wa taala menantang, bukan sihir tapi tukang syair ya. Allah menantang, kalau kalian tuduh bahwasanya Al-Quran ini bukan bahasa Allah tapi bahasa tukang atau penyair, maka Allah tantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad ini, kalian ragu bahwasanya ini bukan perkataan Allah ini, tapi ini perkataan manusia ini, syair. Maka Allah katakan, fa'tu bi surah, maka buat kalian satu surat mim mithlihi, yang sama dengan ini. Bahkan bukan hanya itu, wad'u syuhada'akum, panggil semua orang-orang yang hebat dalam sastra Arab itu, kumpulkan semuanya, kemudian kalian buat. Kalian tidak akan bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Apabila kalian tidak bisa membuatnya dan tidak akan pernah bisa membuatnya. Nah ini dia. Enggak akan bisa ditandingi ini ayat Al-Qur'an. Jangankan satu surat, bahkan Allah tantang juga dalam ayat yang lain satu ayat saja. Itu pun tidak bisa. Jadi Nabi Muhammad ketika dituduh sebagai seorang penyair enggak bisa, karena kalau orang yang paham sastra Arab pada masanya itu kan paham, mereka tidak akan mengatakan Muhammad ini tukang syair. Kenapa? Beda bahasa syair dengan bahasa Al-Quran. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman. Jadi kalian anggap ini perkataan syair, hingga akhirnya kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Wala biqauli kahin. Al-Quran ini juga bukan qaul kahin. Apa arti kahin? Dukun, tukang sihir, bukan. Qalilan ma tadhakkarun. Karena kalian anggap ini Al-Quran perkataan dukun, hingga akhirnya kalian tidak mau mendengarnya dan tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi cerita syair dan dukun, dua ini sedikit ya. Saya nanti akan bahas tentang dukun dan sebagainya. Coba kita ceritakan dulu dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad bagaimana proses Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gara-gara mendengar ayat ini. Ya. Islam ini yang kita dengar kalau cerita-cerita dulu Umar bin Khattab Islamnya gimana itu? Adiknya namanya Fatimah megang lembaran Al-Qur'an, kemudian direbut, diminta, enggak dikasih, ditampar adiknya. Gitu kan? Itu cerita tersebut tersebar memang dalam tarikh atau sejarah, tapi tidak sesuai dengan riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah lebih
lebih kesannya, momennya lebih indah daripada itu semua. Coba kita dengarkan sini ya perkataan atau riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan yang menceritakan ini adalah Umar bin Khattab sendiri. Apa kata beliau? Kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Jadi aku, kata Umar bin Khattab, sangat penasaran sekali dengan Muhammad ini. Dan aku awalnya banyak melawan Muhammad itu, menentang. Tapi belakangan jadi apa? Penasaran. Sebelum aku masuk Islam, maka aku diam-diam mengikuti dan mencari tahu tentang apa yang dibaca oleh Muhammad. Maka dia berniat untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad kalau Muhammad sedang sholat. Maka dia berniat untuk menuju ke Masjidil Haram, Ka'bah, karena Nabi Muhammad kalau sholat di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Ketika Umar bin Khattab sampai ke Masjidil Haram, ternyata Nabi Muhammad sudah berada di Masjidil Haram, sudah berada di situ. Faqumtu khalfahu, maka aku berdiri di belakangnya. Bahkan dalam surah riwayat yang lain disebutkan Umar bin Khattab itu masuk ke dalam kiswah Ka'bah, sembunyi. Kiswah itu artinya apa? Kain Ka'bah. Tirai itu kan bisa masuk ke dalam kita. Jadi kalau apalagi dulu ya, bisa masuk ke dalam sembunyi gitu deh, supaya nggak kelihatan. Tapi Muhammad tahu, SAW, Nabi Muhammad itu tahu, karena memang diwahyukan oleh Allah SWT. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan tersebut. Fastaftaha surat al-Haqqah. Ternyata Nabi Muhammad SAW sholat dan beliau membaca surat al-Haqqah ini dari awal sampai akhir. Surat al-Haqqah yang kita bahas. Kemudian faja'altu a'jabu min ta'lifil Qur'an. Maka ketika aku mendengar surah Al-Haqqah yang dibacakan, aku terkejut. Karena selama ini Umar itu dengar Muhammad bawa Al-Quran, katanya wahyu dari Allah, tapi mereka nggak mau dengarkan isinya apa. Karena dibisikkan sama orang-orang, jangan kalian dengar Muhammad. Nanti kalau kalian dengar, nanti kalian tersihir, karena dia tukang sihir, atau dia dukun, atau apa yang diucapkan itu adalah bahasa-bahasa syair. Udah nggak usah didengerin. Ibarat kalau kita ngomong, nggak usah dengarkan omongan dia lah, semuanya itu nggak benar. Jadi kita kan sudah terframing, nggak maulah dengar ucapan dia. Tapi Umar bin Khattab pengen sekali dengar. Ternyata dibaca surah Al-Haqqah. Maka Umar bin Khattab terkejut, takjub, heran dengan surat Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad SAW. Qala faqultu hadza wallah sya'ir. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran, dalam hati Umar bin Khattab, beliau berkata apa? Ini adalah perkataan syair. Umar bin Khattab ngomong gitu. Ternyata saat itu juga Nabi Muhammad membaca surat Al-Haqqah ayat yang ke-41. Wa ma huwa biqauli syair. Umar bin Khattab dalam hati ngomong apa tadi? Ini perkataan tukang syair, penyair. Saat itu juga Nabi membaca ayat. Ini pas kebetulan ini ya, enggak disetel. Pas kebetulan. Wa ma biqauli syair. Ini bukan perkataan syair. Itu kata Allah Ta'ala. Kemudian ketika Umar dengar bahwasanya ayat ini membela bahwasanya Al-Quran bukan perkataan syair, maka dalam hati Umar apa berkata? Kalau bukan perkataan syair, ini berarti perkataannya dukun. Dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW ayat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Wala biqauli kahin. Bukan juga perkataan dukun. Jadi tidak ada istilah kebetulan di sini. Apa yang ada dalam hati Umar bin Khattab itu semua sudah di bahasa kita ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tuduhan yang ada dalam hati Umar bin Khattab langsung Allah tepis saat itu juga bersamaan dengan apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia menuduh dengan tuduhan yang lain seperti tadi katanya kahin, juga ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kata walau taqawwala alaina ba'dul akhawin, sampai selesai ayat ini, sampai selesai surat surat Al-Haqqah ini, ila akhir surah qala fawaqa'a al-islamu fi qalbi, maka Islam jatuh dalam hatiku. Artinya dia tetapkan bahwa dia masuk Islam. Inilah sebab Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Jadi proses Islamnya Umar bin Khattab ini unik.
dan lebih membuat terkesan kita ketika kita mendengarkannya, bukan seperti yang selama ini dikisahkan dalam beberapa sejarah-sejarah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Islamnya Umar bin Khattab ini adalah dengarkan dulu Al-Quran, baca, dengarkan, pelajari. Insya Allah kita akan dapat hidayah. Karena Al-Quran ini tadi di mukadimah saya baca surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada atau menuju suatu tempat atau suatu jalan yang lebih lurus daripada petunjuk apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi terkadang ini juga jadi dalil bagi kita ya. Terkadang kita ini nggak mau dengar, belum lagi dengar sudah memvonis, nggak boleh. Kita harus dengarkan dulu. Bahkan sebelum kita memvonis kesesatan orang salah pun, sebelum kita memvonisnya, kita harus dengarkan dulu apa yang diucapkannya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang zamannya fitnah. Ini zamannya mengedit video, ngeri ini. Mengedit video ini ngeri. Potongan-potongan video itu dijadikan sebagai apa? Tuduhan-tuduhan. Padahal kalau didengarkan video yang dari awal sampai akhir, isinya tidak demikian. Ini hati-hati. Berapa banyak sekarang ini ya orang-orang yang membuat tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang sifatnya mengambil potongan-potongan video. Kita pun maunya apa? Maunya mau enak-enak saja, nggak mau tabayun dan tidak mau untuk mendengarkan. Coba kalau Umar bin Khattab tadi tidak berusaha sendiri untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad secara langsung, maka mungkin dia tidak dapat hidayah. Begitu juga dengan kita. Kalau ada orang yang mengatakan ini dan itu, jangan langsung percaya. Apalagi yang membawa kabar itu adalah orang-orang fasik. Maka ada istilah dalam agama kita apa yang disebut dengan istilah tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada kabar tentang sesuatu yang dibawa oleh orang fasik. Orang fasik itu artinya ya dia bukan orang soleh. Maka apa? Fatabayyanu, jangan langsung percaya, tapi bertabayunlah, carilah kejelasan dari apa yang dia ucapkan. Apalagi kalau sifatnya fitnah-fitnah sesama kita. Saya dengar si fulan ngomong tentangmu begini dan begini. Jangan langsung percaya. Apalagi itu bahaya, fitnah. Bahkan Nabi pernah berkata, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa kullama sami'. Coba dipegang betul-betul ini ayat ini ya. Hadis ini apa kata Rasulullah? Cukuplah seseorang itu berdosa. Kapan? Ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar dari orang lain. Maksudnya apa? Kita ini bisa berdosa kalau kita mendengar satu kabar. Yang kabar itu belum tentu benar, tapi sudah kita ceritakan sama orang lain, itu kita sudah berdosa. Tak tanggung-tanggung ini. Apalagi gosip paling cepat, apalagi fitnah paling cepat. Dan ini perlu menjadi catatan bagi kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak diam saja. Kenapa? Kalau kita diam, kita lebih banyak selamat. Kalau kita nggak banyak diam, kita nggak banyak selamat. Mungkin sekarang bukan zamannya kita ngomong sama orang, tapi zamannya ini baru dapat berita judulnya, misalnya apa ya? Judulnya dan tuduhan ya kepada pemerintahnya. Jokowi melarang azan berkumandang di masjid. Belum contoh. Belum lagi kita baca isinya, udah apa? Udah kita kirim sama orang. Berdosa lagi kita, udah selesai. Itu yang disebut dalam hadis Nabi tadi, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ini jadi pelajaran ya Bapak Ibu. Sengaja saya nasihatkan ini supaya tidak jadi fitnah bagi kita. Apalagi menghukumi orang, sesat nggak sesat, sunnah nggak sunnah, apalagi kita bilang, semualah. Apalagi katanya PKI nggak PKI itu dia tuh. Dari mana kita tahu PKI? Yang ngomong pun kawan kita di kebun kopi apa? Di warung kopi juga.
Nggak bisa tuduhan. Kemarin sudah kita sebutkan sibabul mukmin kufrun, fuskun atau fusuk atau fiskun. Wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin itu adalah kefasikan, dosa besar. Termasuk juga kalau kita mengucapkan sesuatu atau menceritakan sesuatu, menuduh sesuatu kepada orang, ternyata orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan itu kembali kepada siapa? Kepada kita. Hati-hati. Nah, itu perlu kita ingatkan, ya. Baik, Allah alam, itu terkait dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ada kata tanzilun mir rabbil alamin. Ada pada ayat yang ke-43. Tanzil, apa tanzil? Turun. Jadi Al-Qur'an ini turun. Dari mana turunnya? Mir rabbil alamin. Dari Allah pencipta alam semesta. Al-Qur'an ini turun. Berarti kalau turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi Al-Qur'an ini turun dari atas ke bawah. Al-Qur'an tadi bahasa siapa? Ucapan Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang mengingkari bahwasanya Allah di atas, ini ayat ini mau kita gimanain menafsirkannya? Jadi kalaulah Allah tidak di atas, maka Al-Quran itu juga tidak turun dari atas. Tapi selalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengulang-ulang bahwasanya Al-Quran ini turun dari atas. Namanya turun. Nggak ada dari bawah ke atas, dari samping lurus, itu namanya nggak turun. Turun itu selalu dari atas. Ini itsbat. Itsbat itu menetapkan suatu hukum akidah, ketetapan akidah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas langit. Dan posisinya di mana? Di atas arsy. Lebih kuatnya lagi juga tadi ada dalil bahwasanya malaikat Jibril berada juga di arsy. Artinya di samping arsy. Di kuatin inda dil arsy makin. Jibril itu punya kekuatan. Yang kekuatan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Inda dil arsy makin, yaitu di sisi yang memiliki arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini hukum akidah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit tadi kita sebutkan membahas tentang Mu'tazilah. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang Mu'tazilah ini? Kalau tadi satu mungkin ya bocorannya. Mereka menganggap Al-Qur'an itu makhluk. Itu satu. Yang kedua apa kira-kira? Mu'tazilah. Allah bertempat. Sebetulnya ada banyak sebetulnya keyakinan Mu'tazilah yang keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi singkatnya saja supaya jadi pelajaran, saya ambil 3 ya. 3 saja yang menjadi akidah keyakinan firqah apa tadi namanya? Mu'tazilah, ya. Yang pertama tadi mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Yang kedua, ini dia. Ini penting, akidah penting. Untuk supaya sampai kepada ini, saya kasih contoh. Ada seorang muslim membunuh 100 orang, muslim juga. Pertanyaan saya, apakah kekal di neraka? Seorang muslim, 1 orang membunuh 100 orang muslim. Banyak? Maka kita tambahin lagi 1000. Pertanyaan pertama, kekalkah di neraka? Enggak. Mulai bingung-bingung ini. Ada yang kekal, ada yang enggak. Itu pertanyaan pertama. Kekalkah dia di neraka? Tidak. Pertanyaan kedua, pastikah masuk neraka? 1000 orang dibunuhnya, pastikah masuk neraka? Ini dia. Kalau dalam bahasa para ulama, bil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh, apa yang akan disampaikan itu akan terasa jelas. Makanya saya awali dengan contoh. Jadi kalau Mu'tazilah, nanti 2 pertanyaan kita jawab. Mu'tazilah meyakini bahwa semua pelaku dosa besar mereka pasti masuk neraka
dan kekal di neraka. Ini akidah Mu'tazilah. Nah, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah pelaku dosa besar selain syirik, ya, pelaku dosa besar selain syirik maka tidak bisa kita pastikan masuk neraka. Jadi bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat? Di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, diadab di neraka. Jadi dalam akidah Sunnah wal Jamaah adalah pelaku dosa besar selain syirik terancam masuk neraka, tapi tidak bisa kita pastikan masuk neraka. Nanti urusannya, nasibnya di hari kiamat diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ya sudah masuk surga tanpa azab sama sekali. Kalau Allah menghendaki, diadab dulu, baru nanti masuk surga belakangan. Yang kedua adalah semua pelaku dosa besar selain syirik tadi tidak kekal di neraka. Nah, ini bedanya. Jadi nggak bisa kita bilang sana ada orang yang mabuk-mabukan sampai mati, matinya pun pas mabuk lagi. Apa kita bilang? Masuk neraka sih kawan? Hah? Nggak bisa. Tapi kita bilang apa? Dia terancam masuk neraka karena mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tapi bahasa terancam, ada ancaman. Karena memang ada ancaman dalam Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya misalnya siapa yang minum khamar maka dia terancam masuk neraka, siapa yang berzina masuk neraka, siapa yang ini semua masuk neraka. Ancaman. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi akidah Mu'tazilah keyakinannya kita ulang sekali lagi bahwa pelaku dosa besar pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Nah, itu Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak demikian. Pelaku dosa besar selain syirik terancam masuk neraka, nanti di hari kiamat urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, kalau enggak maka diadab neraka. Kemudian yang kedua adalah mereka tidak kekal di neraka selagi tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang menyebabkan kekal di neraka ada 3. Kafir, munafik dan syirik, ya. Kufur, nifak dan kesyirikan. Ini 3 ini saja. Yang lainnya tidak menyebabkan kekal di neraka. Ini akidah kita. Maka Nabi SAW pernah berkata dalam hadis beliau bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap dia masuk surga. Kenapa? Selagi akidahnya selamat dari yang namanya kesyirikan. Maka paling penting kita jaga adalah tauhid. Karena tauhid itulah membuat kita kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akidah Mu'tazilah ini adalah pelaku dosa besar kafir, bukan muslim. Jadi kalau ada orang yang misalnya mencuri, ya itu kan dosa besar, maka dia kafir. Misalnya ada orang membunuh, maka dia kafir. Ada orang minum khamar, kafir. Semuanya kafir. Jadi kalau kita urutkan ini akidah, mungkin yang di masjid ini yang betul-betul muslim cuma berapa orang? Siapa yang nggak pernah mencuri coba? Apalagi nggak bayar zakat, kafir. Kalau nggak sholat ini khilaf ya. Oh ini nggak sholat dan saya lebih pendapat bahwasanya yang nggak sholat kafir itu benar, karena ada dalil tersendiri. Tapi semua dosa-dosa besar dianggap kafir tidak demikian. Dan yang lebih anehnya lagi adalah nanti susahnya ini. Di hari kiamat ada namanya al-manzilah bainal manzilatain. Ya, tempat di antara 2 tempat. Jadi ada orang nanti di hari kiamat enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Hah? Kan enggak enak kan? Enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Ya aman lah ada neraka tapi enggak masuk surga, enggak masuk sampai masa yang tidak ada batasnya. Enggak ada kayak gini. Di akhirat itu cuma ada 2. Kalau enggak surga, neraka. Memang benar dalam Al-Quran ada namanya surat Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf artinya? Tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi ini adalah
tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang dosanya dan amal solehnya jika ditimbang sama beratnya. Nanti mereka berada di tempat yang tinggi namanya Al-A'raf. Kemudian dalam ayat surah Al-A'raf ini jelaskan bahwa nanti orang-orang yang berada di A'raf ini semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah. Ya, terkait dengan Mu'tazilah ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau rela dipenjara selama 30 tahun pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Itu gara-gara mempertahankan Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Kemudian juga begitu Al-Ma'mun ini meninggal, ini tahun 218 Hijriah. Ya, jadi 200 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, 200 tahun setelah hijrah. Nah, berarti kan belum lama itu masa Imam Ahmad ini. Jarak antara Imam Ahmad dengan Nabi itu sekitar 200 tahun saja. Kemudian diganti khalifahnya menjadi Khalifah Al-Mu'tasim namanya. Khalifah Al-Mu'tasim ini sama, mereka terkontaminasi, artinya akidah mereka tercemar dengan akidah Mu'tazilah tadi. Jadi Imam Ahmad dipenjara selama 30 tahun mempertahankan perkataan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalam Allah, dan disiksa, ya, dipukulin, dicambuk, bahkan keluar masuk penjara. Artinya di dalam penjara kemudian dikeluarkan di hadapan orang banyak, disuruh ngaku bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk, tapi beliau tidak mau. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan ada 4 ulama yang semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini dibunuh gara-gara mempertahankan perkataan Al-Quran itu adalah kalam Allah oleh Khalifah Al-Mu'tasim tadi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap saja istiqomah, nggak apa-apa saya mati, kalaupun saya mati syahid, karena mempertahankan akidah yang benar. Sampai-sampai ketika dipukul ini Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam beberapa riwayat, tukang pukulnya itu adalah orang yang paling kuat di masanya. Dicari siapa yang paling kuat, yang paling besar, yang paling kuat pukulannya. Saya pukulan-pukulan yang para ulama mengatakan kalaupun onta dipukul dengan pukulan seperti itu, onta bisa pingsan, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad menceritakan, saya tidak tahu lagi dari mana darah keluar dari tubuh saya. Apakah dari kepala, dari punggung, dari perut, dari mana, karena semuanya sudah luka, semua dicambuk dan dipukuli. Kemudian saat dia dipukul di hadapan manusia yang banyak, kan banyak umatnya, jamaahnya kalau bahasa kita ini. Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ini kan banyak sekali. Maka para jamaahnya itu, pada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu berteriak dari luar, wahai imam, izinkan kami untuk melawan pemerintah yang zalim ini. Itu kata siapa? Jamaah dan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak. Nah, nggak boleh. Kemudian Imam Ahmad berkata, alaikum bi wasiyati Rasulillah. Harus kalian berpegang teguh kepada wasiat Nabi SAW. Apa wasiat Nabi? Isma wa tuti' lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Itu dalam keadaan ini sudah dipukuli beliau 30 bulan di penjara, disiksa. Ketika orang-orang sudah mulai terpancing, ya, dengan sebetulnya bukan terpancing, ya, istilahnya namanya juga ibarat seorang ulama di sini, ulama besar, tapi disiksa, dihukum, diadili, di hadapan orang banyak. Maka kan terpanggil hati kita ini untuk menolongnya, melawannya, atau melawan pemerintah yang zalim itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ketika mereka sudah tergerak untuk itu, Imam Ahmad berkata, kalian harus berpegang teguh pada wasiat Rasul kalian. Apa wasiat Rasul kalian? Isma wa tuti' lil amir. Dengarkan dan patuhi pimpinan kalian. Artinya pemimpin kalian. Wa in daraba dhahrak, walaupun pemimpin kalian memukul punggung kalian. Wa akhadha malak, walaupun dia mengambil dan merampas harta kalian. Itu kata Nabi SAW yang beliau telah ajarkan dan dipegang teguh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya sebagian ulama di zaman sekarang ini yang masih bermadhab Hambali, tulen betul-betul bermadhab Hambali, maka berdemo hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena demo itu sebetulnya ada intended dengan melawan pemerintah yang berkuasa. Gitu dia. Kalau betul-betul berpegang kepada wasiat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi, maka wajar
kalau ada sebahagian kita katakan mungkin para ulama, asatidzah kita, guru-guru kita sebagian mengatakan demo itu haram. Karena memang ya sudah, biar aja. Selagi apa? Kata Nabi SAW, selagi dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Kalau memerintahkan kepada maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat kepada makhluk walaupun dia pemimpin. Kalau dia mengajak kita, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Apa contohnya? Seandainya ada sebuah pemerintah, pemimpin yang mewajibkan semua wanita harus buka jilbab, nggak boleh ada yang pakai jilbab, semuanya nggak boleh menampakkan penampilan yang syar'i, maka di situ kita tidak boleh apa? Taat. Itu boleh, silahkan. Tapi kalau yang sifatnya kebijakan sana, kebijakan ini itu sampai harta kita diambil, kita ditolong dan sebagainya, tetap kita wajib patuh dan taat. Ini wasiat Nabi SAW. Maka kita ini tidak boleh bertasarruf terhadap pemimpin yang zalim. Kita nggak boleh terlalu terburu-buru untuk melawan pemimpin yang zalim, nggak boleh. Bagaimana para ulama kita sudah mengajarkan ini. Jadi ini hukum akidah yang bisa diambil dari pelajaran Imam Ahmad bin Hanbal ini, bahwa memang selagi pemimpin kita itu tidak memerintahkan kepada yang maksiat, kita tetap patuhi dan tetap kita dengarkan walaupun kita dizalimi. Bagaimana solusinya? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan pemimpin kita ini pemimpin yang yang baik, yang adil dan tidak zalim. Kalau dia zalim, kezalimannya kembali kepada siapa? Kepada dia sendiri. Kita sebagai orang yang terzalimi tiap hari dapat apa? Dapat pahala ketika kita bersabar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, seandainya pun, kata Nabi, seandainya pun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak yang hitam, artinya penjajah dia bukan warga negara kalian, bukan sebangsa kalian, dia dari tempat yang lain, bahkan budak dia awalnya, tapi jadi apa? Pemimpin kalian. Apa kata Rasulullah? Isma' wa tuti, tetap dengarkan dan patuhi. Jangan pula seperti sebahagian ya, mudah-mudahan enggak terjadi ya, mana tahu ada. Misalnya di Langkat ya, Langkat itu mayoritasnya apa sukunya? Melayu. Kebetulan yang jadi bupati misalnya orang Jawa, maka sampai kapanpun kami nggak akan patuh sama bupati kan. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Ini tanah Melayu katanya. Boleh kayak gini? Nggak boleh. Nah, Islam jelas mengajarkan kalau ini yang kita ikuti ketentuan Nabi, walaupun terasa zalim, walaupun terasa berat, nggak apa-apa. Itu yang terbaik bagi kita. Nah, ini akidah yang benar. Makanya yang paling menjadi pelajaran bagi kita adalah melawan pemerintah itu warisan siapa? Hobi-hobi ngelawan pemerintah yang zalim ini, tapi bukan zalim dari segi apa ya? Dari segi memerintahkan kita kepada yang haram-haram, itu adalah warisan siapa? Khawarij. Khawarij itu kalau kata Nabi SAW, bacaan Qur'annya lebih fasih daripada kita, sholatnya lebih khusyuk daripada kita, lebih alim. Tapi apa? Kalau cerita pemerintah yang zalim sikit aja, mereka maunya apa? Nerekam aja. Maka Nabi pernah berkata, Khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah apa? Anjingnya neraka. Khawarij itu munculnya kan belakangan, tapi Nabi sudah mengabarkannya bahwa akan muncul Khawarij. Yang membunuh Utsman bin Affan itu siapa? Khawarij ini gara-gara apa? Ini tadi, ngelawan pemerintah. Utsman bin Affan, bayangkan Utsman, setingkat Utsman bin Affan pun dia diberontak gitu. Kalau bahasa kita ini apa namanya? Kayak Erdogan tuh diapain dulu? Di kudeta. Utsman bin Affan tuh dikudeta. Kenapa bisa dikudeta? Karena difitnah sama orang-orang Khawarij juga. Dikatakan Utsman bin Affan tuh nggak adil, dia zalim, itu aja larinya ke situ. Nggak adil, zalim, itu terus dibesar-besarkan. Nggak akan bisa pemimpin itu adil rata semua, itu nggak akan bisa. Karena namanya hati kita ini, karena harapan yang kita ini manusia ini, perasaan kita ini, kalau dia dikasih 2, kita kasih 1, itu namanya nggak adil. Padahal adil itu tidak selalu sama. Itu dia. Utsman bin Affan dituduh begitu, akhirnya apa?
Thawrah namanya. Thawrah itu diberontak. Hingga akhirnya Utsman bin Affan meninggalnya dimutilasi, bayangkan. Tangannya ini putus. Saat beliau sedang megang apa? Al-Quran, baca Quran. Di situ para sahabat Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lain itu sudah ngomong sama Utsman bin Affan, izinkan kami untuk melawan mereka ini. Karena itu di Madinah, di kota Nabi SAW. Tapi apa kata Utsman bin Affan? Tidak usah. Biarkan saja mereka. Saya khawatir akan terjadi pentumpahan darah yang sangat banyak daripada ini. Jadi Utsman mengalah sini, enggak apa-apa, biar saya mati dan keluarga saya mati, meninggal, daripada nanti kaum muslimin lebih banyak darah yang berjatuhan. Kan gitu. Daripada ngelawan, ya sudah enggak apa-apa, karena kita enggak sanggup. Kemudian juga Utsman bin Affan, kenapa pasrah? Salah satunya karena kabar dari Nabi bahwa nanti dia mati syahid dalam keadaan apa? Mengenaskan matinya. Kan pernah dengar cerita, enggak apa-apa lah saya ceritakan sedikit pelajaran bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi kan pernah duduk di suatu kolam kalau bahasa gitu ya. Ibarat kita ini kalau duduk di apa? Di kolam renang atau apa kan, kita masukkan kaki kita ke mana? Ke dalam air, tadi kita goyang-goyang gitu, relax gitu kan. Kayak misalnya kita mandi air panas di Brastagi sana kan, duduk santai goyang-goyang gitu kan. Sendiri Nabi SAW. Itu tertutup dan Nabi SAW membuka apa namanya? Pakaiannya, membuka kainnya sampai terlihat pahanya. Kemudian tidak lama ada salah seorang yang minta izin masuk ke dalam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menjaga di pintu masuk adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepada Nabi Rasulullah, Abu Bakar minta izin supaya masuk. Maka Nabi SAW berkata, "Idzanhu bidukhul wa basyirhu bil jannah." Sampaikan kepada biarkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira untuknya bahwa dia pasti masuk surga. Nah, ini pasti masuk surga. Datang orang Syiah, Abu Bakar anjingnya neraka. Mana yang kita percayai? Perkataan orang Syiah atau Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Syiah, lihat ini kesesatan Syiah, jahatnya Syiah di sini. Bagaimana mungkin orang yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga, mereka bilang anjingnya neraka. Kemudian Nabi SAW duduk, maka Abu Bakar duduk di samping Nabi. Dilihatnya Nabi membuka kainnya dan pahanya, dia pun ikut juga sama, sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Biasanya kan gitu, kalau kita fans sama orang kan, apa yang dia buat kita ikuti. Itu anak-anak Allah itu, Bu, tengoklah. Korban-korban artis Korea, rambutnya pun tak mana-mana bentuknya kan. Nah itu karena memang gitu, kalau kita cinta terhadap sesuatu pasti kita ikuti apa yang kita cintai itu. Kemudian tidak lama datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Minta izin kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepada Nabi SAW, "Rasulullah, Umar minta izin untuk masuk." Maka Nabi SAW berkata, "Idzanhu bidukhul wa basyirhu bil jannah." Biarkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Sama lagi orang Syiah bilang apa? Inna ankarul aswati la sautul hamir. Ini dalam surah Al-Luqman. Mereka tafsirkan seenak udel mereka sendiri. Apa kata tafsir mereka? Situ kan ada bahasa Allah, inna ankarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Nah, kita enggak pernah dengar keledai itu kalau ibarat ayam berkokok, kalau lembu kan mo gitu kan. Nah, itu kalau udah suara keledai itu suara yang paling gak enak didengar. Nah, apa kata orang Syiah? Suara keledai inilah yang akan menjadi suara jeritan Umar bin Khattab nanti di neraka. Tuduhan yang sangat keji dan sangat jahat kepada sahabat Nabi SAW. Sementara Nabi mengatakan dia masuk surga. Kemudian Umar melakukan hal yang sama seperti Nabi SAW. Dibuka juga kainnya dan nampak kasih di pahanya. Mereka santai dulu itu. Belakangan tidak lama kemudian baru datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Ya Rasulullah, Utsman bin Affan minta izin masuk." Maka Nabi berkata, "Idzanhu bidukhul wa basyirhu bil jannah ma'al balwa tusibuhu." Ada tambahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia masuk, sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia nanti masuk surga, tapi dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak kita kalau dibilang kayak gitu gimana kira-kira? Ciut ya. Tapi Utsman bin Affan enggak santai aja deh. Emang udah yang penting apa? Masuk surga. Bagaimana proses matinya?
nggak penting. Yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini adalah bahwa memang proses meninggal Utsman itu sudah disampaikan oleh Nabi bahwa akan terjadi fitnah besar. Dan fitnah itu muncul gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar terhadap pemimpin kita yang katanya zalim, belum tentu zalim atau tidak. Setingkat Utsman bin Affan saja dikatakan tidak adil. Itu gara-gara terfitnah dengan Khawarij. Jadi salah satu bentuk ciri-ciri Khawarij ini adalah apa? Terlalu mudah melawan kepada pemerintah. Ya, terlalu mudah melawan kepada pemerintah. Sebetulnya kaidahnya jelas ya. Sengaja saya panjang lebarkan supaya kita tidak terfitnah dengan ini. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, isu-isu isu-isu politik kan ngeri. Ya, isu politik ngeri, maka kita perlu hati-hati dalam masalah ini. Bisa sedikit lagi? 10 menit lagi? Bisa lah ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pulang pun boleh, nggak ada yang larang, nggak ada masalah. Sikit aja. Ini ada kata kahin. Ya, sedikit aja, 10 menit insyaallah selesai. Nanti ada pertanyaan silakan. Karena kan tadi kita mulai jam 6.15 ya. Wala biqauli kahin. Al-Qur'an ini bukan perkataan dukun. Dukun, apa itu dukun? Siapa yang dukun sini angkat tangannya? Apa itu dukun? Ada dua itu ya dalam bahasa Arab, ada dalam hadis ada namanya arraf, ada kahin, arraf dan kahin. Apa itu? Dukun itu apa definisinya? Pengertian dukun tuh orang pintar. Nanti yang minum sido muncul. Bilang dukun semua. Ya. Kalau dalam pengertian para ulama kita ada arraf, ada kahin. Sebenarnya dua-dua ini sama maknanya. Ada sebagian ulama mengatakan sama maknanya. Tapi kalau dukun itu dalam bahasa hadis disebut dengan istilah arraf. Arif, apa arti arif? Tahu. Berarti kenapa dikatakan arif? Tahu. Nah, jadi dia mengetahui sesuatu. Apa yang diketahui? Alladzi yadda'i bi ma'rifati muqaddamati alladzi yastadilu biha 'alal masruq. Itu orang-orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang belum terjadi sebelum kejadian. Misalnya gini. Ada orang kemalingan sepeda motor misalnya, kereta lah bahasa kita. Datang ke dukun. Kalau dukun tahu dia siapa yang ngambil. Gitu dia. Orang mana, kapan tepatnya. Kalau dulu mungkin belum ada CCTV ya. Tidur jam 10 malam. Nanti dukun tahu, ini ngambilnya sekitar jam 2 malam ini. Yang ngambil juga bukan orang jauh-jauh, tetangga-tetangga kenal ya, cuma agak samar-samar dikit nih. Larinya ke arah utara. Dia kalau ke timur nanti takut dikejar ke arah utara. Itu namanya siapa? Dukun. Arraf namanya. Nah, kalau satu lagi namanya kahin. Apa itu kahin? Enggak jauh beda 11-12. Kalau dukun tahu sesuatu yang belum terjadi kayak tadi muqaddimah ya, kapan terjadinya. Kalau kahin namanya peramal, yaitu bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dua-duanya kafir. Kalau tidak bertobat, tidak meninggalkan kedua perbuatan ini, maka mereka kekal di neraka. Bukan terancam lagi kekal di neraka, tapi pasti kekal di neraka karena mempelajari ilmu perdukunan dan mempelajari ramalan ini bagian dari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, orang datang ke dukun itu ada 3 keadaan dan hukumnya berbeda-beda. Ya, orang datang ke dukun itu biasanya ada 3 keadaan. Ini perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah datang ke dukun, nanya sesuatu, tapi apa yang dijawab oleh dukun nggak masuk akal, jadi nggak percaya. Jadi bilang nggak betul dukunnya ini. Tapi datang juga ke dukun karena pengen tahu siapa yang nyuri. Penasaran dia dan dia tepuh. Katanya orang pinter lah segala macam. Tapi begitu dikasih tahu nggak masuk akal, nggak betul dukun ini. Maka ini apa hukumnya? Hukumnya haram, tapi tidak berbuat syirik kepada Allah. Hanya saja sholatnya 40 hari nggak diterima oleh Allah Taala. Jadi datang tapi nggak percaya. Nanya, tapi udah nanya. Itu dia. Sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ini, bukan mudah. Ya, sama seperti misalnya orang sakit gitu kan. Jadi enggak sabar dia
Terus dia datang ke sana, datang ke dukun. Ya dia tahu itu dukun, tapi ya namanya pengen sembuh gitu kan, datang ke dukun, datang ke tukang obat. Nih, sampai di sana ternyata apa aneh-aneh yang diminta. Nanti beli ini ya, nanti dipakai di waktu ini. Kemudian nanti jangan buat ini, jangan banyak kali syaratnya. Dia nggak percaya, nggak betul nih, dia pulang. Sholatnya 40 hari sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi SAW dalam hadits Imam Muslim? Beliau mengatakan man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Siapa yang datang ke dukun, nanya sesuatu, salatnya enggak diterima 40 hari. Nanya sesuatu, salatnya enggak diterima 40 hari kalau enggak percaya. Tapi udah bertanya 40 hari. Kalau gitu enggak perlu salat. Ngapain salat 40 hari enggak terima? Kalau enggak salat, dosanya 2 kali. Gitu dia. Jadi solusinya bagaimana? Taubat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Sesali itu, mohon ampun kepada Allah, minta ampun. Maka Allah akan ampuni. Yang kedua, datang nanya percaya. Ini dia, datang nanya percaya. Kalau ini apa resikonya? Syirik besar, kufur. Seperti kita bilang tadi, ada orang ini kalau tadi cerita kereta hilang udah umum ya. Ini baru aja dapat saya kemarin antar donasi ibu-ibu infak ke teras Ngaji Tangkahan. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang-orang sana gitu kan. Karena kami mandi-mandi. Cerita dia, saya pernah mandi di sini. Saya pernah mandi di Sukin Ustaz jam 4 malam, jam 4 pagi. Dia bilang, "Ngapain Bapak jam 4 pagi mandi sini?" Kami ngomong gitu ya. Karena saya sakit. Sakit saya berbulan-bulan, saya berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Rupanya saya bermimpi. Mimpi ada yang datang dari sungai itu. Datang dari sungai itu ke rumah saya. Datang dari sungai itu ke rumah saya, tapi dia nggak bilang apa-apa. Tapi saya tahu kalau dia muncul dari sungai itu, dan terus dia balik lagi ke sungai itu lagi. Maka saya datang ke, ada Pak bilang orang pintar. Datang ke orang pintar. Ya saya dengarnya sambil senyum-senyum aja dulu, biarkan dia cerita dulu sampai habis gitu ya. Terus dia bilang orang pintar itu bilang gini, Ustaz. Oh itu obatnya. Mandi di situ jam 4 malam. Betul. Ya saya mandi jam 4 malam, sembuh Ustaz katanya. Kalau ini terjadi, maka dia sudah apa ini? Syirik, ini kufur. Baru kami nasihatkan. Kawan saya ketawa-ketawa, tanya sama Ustaz Ramdhani, boleh enggak itu? Saya jelaskan bahwa saya nggak boleh kita percaya terhadap mimpi-mimpi ini. Ini mimpi bisa dari siapa? Dari jin. Kemudian bapak nanya sama yang katanya orang pintar, itu dukun. Dari mana dia tahu takwil ini takwil itu segala macam? Itu dari jin semuanya. Maka itu hukumnya kufur, jangan. Terus saya bilang, iya Ustaz, ya nggak boleh ya. Saya jelaskan. Kemudian apa? Tapi sembuh pula Ustaz, katanya. Ini yang payah. Bahasa yang ujung ini yang payah, sembuh pula. Artinya apa? Dia sudah tempuh jalan yang benar, nggak sembuh. Jalan yang kayak gini, yang salah, sembuh pula. Kenapa bisa begitu? Itu sebagai ujian. Ya itu sebagai fitnah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di sini. Maka hati-hati ya terhadap hal-hal yang seperti ini. Pokoknya ini masalah yang banyak, tapi ini kan masalah berobat. Kalau berobat yang kesyirikan tinggalkan, walaupun banyak orang yang sembuh. Yang kedua, berobat dengan yang haram, walaupun banyak orang yang sembuh dengan yang haram, kita tetap istiqomah berobat dengan yang halal saja. Itu aja, nggak apa-apa. Kalaupun sakit ya sudah jadi jadi cobaan bagi kita. Kalau kita sabar, penghapus dosa, penambah pahala, peninggi derajat. Di situ Allah SWT memberikan nilai yang lebih kepada kita. Jadi jangan terpindah dengan itu. Maka Nabi berkatakan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi mengatakan, Imam Ahmad, siapa yang datang ke dukun dan dia tanya sesuatu dan percaya terhadap apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kufur bahkan. Enggak boleh. Yang terakhir, yang ketiga, datang ke dukun ngapain? Datang ke dukun adalah untuk memberikan nasihat kepadanya, maka ini baik. Ada yang berani? Dukun sakti.
nasihatkan. Ya sebetulnya harus, apalagi waktu itu keluarga kita, kawan kita, tetangga, nasihatkanlah sekali saja. Ya. Nah takut kali diguna-guna. Kalau orang meninggal gara-gara disantet orang, insya Allah syahid. Kenapa? Karena dia dibunuh. Apa takut? Takut kan? Makanya banyak baca apa? 3 qul pagi, sore, dan ayat kursi pagi sore setiap setelah selesai sholat 5 waktu dan mau tidur. Itu bagian dari itu semua. Allah alam. Kita cukupkan sampai sini dulu. Wabillahi rahmatullah. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kategori penghuni neraka yang kekal tadi, yang 3 golongan tadi Ustaz, kafir, syirik, dan munafik. Di sini di Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 ada juga menerangkan tentang penghuni neraka yang kekal, yaitu orang yang sudah taubat dari riba tapi dia mengulanginya. Bahasanya di sini adalah orang yang sudah berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apakah ini termasuk dari dia terponiskan kafir atau ada tafsir yang lain? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayat berapa tadi? 275. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di Ustaz. Jadi izin Ustaz bertanya, apakah boleh kita mau kerja? Ini terkait dengan macam demo juga. Bu, apa tadi? Mau kerja di suatu sekolah yayasan karena belum digaji selama 2 bulan. Sementara apa itu namanya, uang sekolah anak sekolah itu sudah dibayarkan ke sekolah 2 bulan ke depan dan maju. Tapi dengan kondisi tersebut dilihat bahwasanya yayasan malah berjalan-jalan bisa, kemudian bisa mengadakan acara di hotel, melakukan segala macam, sedangkan guru-guru di sekolah belum digaji. Bagaimana menurut Ustaz tentang keinginan guru-guru untuk mulai kerja? Apa lagi Pak? Tadi mau nanya? Begini Ustaz, saya pernah mendengar di stasiun radio Islam tentang Khawarij. Ada seorang tokoh, kadang benar tokoh Khawarij, Nabi dari imam, Sami'allahu liman hamidah, kata Nabi, Rabbana walakal hamd, kata tokoh Khawarij itu. Maka tidak boleh kita klaim dia masuk neraka. Satu. Yang kedua, banyak kali orang demo ini saya lihat ulama-ulama, apalagi tokoh Khawarij, termasuk diri saya. Nah, jadi ada pula yang menyatakan dalam hadis, kau tegakkan keadilan. Jadi Bahar memohon kepada Allah, ya Allah, ridhoilah ya Allah, walaupun bahasa saya ini tidak benar, kasar. Pernah satu imam menyatakan, bilang yang benar. Misalnya begini, HBS, HRS, dia bilang jangan dikias-kiaskan. Kalau dia lonte-lonte, itu ada hadisnya. Dibilangnya hadisnya tapi saya tak tahu. Kalau jangan dibilang komersional. Kalau kafir, bilang kafir, jangan bilang non muslim. Nah, jadi ini Ustaz, saya terus terang aja Ustaz, saya awalnya seperti nggak enak juga saya Ustaz, padahal guru saya ada 2 ulama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak? Assalamualaikum. Ini bertanya Ustaz terkait tadi Imam Hambal tadi kan dihukum
pada masa itu kan, dan bersabar. Dan Imam Ahmad ini kan termasuk orang yang penuh dengan ilmu gitu Ustaz ya. Jadi kenapa di Indonesia ini kenapa banyak seperti orang ulama gitu punya seperti kajian memiliki aromah gitu kan, yang hal-hal yang gaib itu lah kita bilang gitu kan, bisa apa gitu merubah sesuatu gitu kan. Jadi pemahamannya apakah yang ulama yang berada di Indonesia ini lebih hebat dari para imam yang memang terdahulu, bahkan mereka dipukul pun berdarah gitu. Kenapa yang saat ini terjadi mereka lebih hebat dari dulu? Itu bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu ada? Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita jawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat Al-Baqarah 275 terkait dengan orang-orang yang memakan riba. Di sini ada kata wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi siapa yang memakan harta riba kemudian dia bertobat, kemudian dia balik lagi makan harta riba lagi. Karena apa? Karena dia mengingkari keharaman riba, maka mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal. Kenapa dikatakan kekal di neraka sementara tadi kita sebutkan yang kekal di neraka cuma berapa? 3, kufur, musyrik, munafik. Dia masuk dalam kategori yang pertama, kufur. Kenapa? Karena dia mengingkari keharaman riba. Beda orang makan harta riba, dia tahu itu haram tapi bandel. Tapi dia tetap bertanya, kau tahu riba haram? Tahu. Kenapa kau buat? Malah keadaan. Gitu, beda kan? Sama seperti orang nggak sholat. Ini letak perbedaannya di sini. Di sini yang benar saya jelaskan. Orang tidak sholat, kenapa nggak sholat? Malas. Dengan orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Siapa bilang sholat itu wajib katanya? Mana hukumnya lebih berat? Yang kedua, karena dia tidak mengakui kewajiban sholat. Sama ini, dia tidak mengakui keharaman riba. Maka pembatal keislaman adalah mengingkari salah satu dari syariat ini. Nah, jadi kalau kita tidak, misalnya gini, ada orang nggak sholat. Kalau nggak sholat ya sudah, karena malas saja. Jangan dianggap sholat itu tidak wajib. Yang sedihnya ini, yang lebih parah lagi adalah kau sholat. Untuk apa kau sholat? Kau belum kenal Allah, sia-sia kau sholat. Ini bahaya bahasa ini. Siapa bilang kita nggak kenal Allah? Begitu kita lahir aja kita sudah tahu bahwasanya Allah itu pencipta kita. Jangankan kita orang muslim, orang kafir pun ketika ngomong kita pasrahkan sama yang di atas. Maksudnya siapa? Allah. Messi itu ngegolkan gini dia. Fitrahnya itu yang disembah ada di mana? Ada di atas fitrah manusia. Pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala, kan gitu dia. Jadi yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ini adalah orang-orang yang mengingkari keharaman riba. Ingkar bahasa Arabnya apa? Kufur. Nah itu dia. Jadi kufur terhadap syariat Allah Ta'ala, maka itu kufur. Maka mereka kekal di neraka. Itulah sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq diperangi orang-orang yang gak bayar zakat. Karena di zaman Nabi mereka bayar, begitu Nabi meninggal mereka gak bayar zakat. Kenapa? Karena mereka menganggap zakat tidak lagi wajib setelah Nabi meninggal. Maka itu diperangi. Kenapa diperangi? Ini muslim. Karena mereka mengingkari syariat Allah dengan keyakinan setelah ada namanya iqamatul hujjah. Dijelaskan ini tetap wajib. Zakat tetap wajib sampai ke pokok enggak, kami menyatakan itu tidak wajib. Berarti kan melawan namanya. Ingkar, kufurlah mereka. Gitu dia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mogok kerja tidak digaji. Kalau itu namanya menuntut hak, enggak apa-apa. Tapi yang perlu dipikirkan adalah kemaslahatan bersama. Anak-anak sekolah bagaimana kalau mogok kerja? Silahkan aja. Kalau kata Nabi SAW apa? Afdalul jihad kalimatul haqqi 'inda sultanil ja'ir. Nabi mengatakan sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, di hadapan pemimpin yang zalim. Datengin.
Bukan di hadapan murid-murid. Woi murid sekalian, kita guru-guru nggak digaji, pemimpinnya nggak ada di situ apa? Yang ada menyebarkan apa? Kebencian semua. Bagus apa? Datang ke rumahnya, mana yayasannya? Assalamualaikum Bapak, kami berharap ini dan ini. Ini baru afdhalul jihad. Itu skala apa? Skala kecil. Islam sudah mengajarkan itu. Masalahnya kalau skala besar nanti agak payah. Nanti kita sambung situ Pak ya. Sabar dulu Bapak. Ada tadi bahasa apa? Khawarij. Nanti kita benahi. Artinya tempuhlah cara yang maslahatnya lebih besar. Ya, tanpa mengedepankan emosional yang tinggi terkait dengan mogok kerja dan sebagainya, apalagi sekolah dan sebagainya. Itu kasihan anak-anak. Ya, sampaikan aja dengan cara yang benar. Kalau kira-kira tidak apa, ya bagus keluar aja dari situ, cari sekolah yang lain. Ya, daftar di Kuala Malu insyaallah kita pertimbangkan nanti. Yang ketiga, demo ini banyak dari kalangan ulama. Jadi ulama-ulama itu khawarij yang ada di Indonesia. Saya tidak mengatakan demo itu haram. Ya, ada tadi saya bilang demo haram. Ada bahasa saya? Ada bahasa saya? Itu. Ya. Jadi saya bilang apa tadi? Imam Ahmad berpegang teguh jangan memberontak walaupun saya sedang dizalimi. Sabar aja nggak apa-apa. Kan gitu dia. Maka sebahagian yang bernisbahkan madhabnya kepada Imam Ahmad mengharamkan demo. Bukan Ustaz Ramdhani yang mengharamkan demo di sini, bukan, tapi sebahagian ulama yang bermadhab Hambali, termasuk di Mekah dan di Madinah, madhabnya Hambali, nggak boleh demo sama sekali, haram total, haram, dosa besar itu demo bagi mereka. Ya itu ijtihad, Pak. Tahu ijtihad kan? Ijtihad itu ya menggali hukum. Ini yang kami ijtihadkan, ini bagi kami ini. Kalau kita di Indonesia enggak, berbeda tempat, berbeda kebijakan, berbeda keadaan, maka berbeda pula ijtihadnya. Apa di Indonesia? Di Indonesia karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini membolehkan apa? Demo. Boleh kok. Presiden aja bilang demo saya suka di demo. Presidennya bilang demo saya suka di demo. Berarti negara ini membolehkan apa? Demo. Ya silahkan kalau kita mau berdemo, silahkan kita turun ke jalan, sampaikan yang benar, tapi dengan bahasa yang benar. Jadi berdemo dengan cara sampaikan apa keinginan, apa yang ada, sampaikan dengan bahasa yang baik. Setelah itu apa? Yang paling fatal tidak boleh adalah apa? Tadi kudeta kan kita bilang, memberontak, keluar dari kepemimpinan yang ada, itu yang nggak boleh. Jadi demonya silakan Pak. Kalau mau turun ke jalan bawa spanduk silakan, tapi carilah waktu yang luang. Jangan gara-gara demo orang yang mau melahirkan pakai ambulan macet nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya supir becak bisa dapat apa? Orderan nggak bisa gara-gara apa? Macet demo di mana-mana. Yang biasanya omak-omak jualan kue bawang sama keripik bisa sana semari dapat, nggak bisa karena nggak ada akses, semuanya tertutup. Jadi mendatangkan mudarat. Dan demo juga di Indonesia harus pakai apa? Izin kan? Kalau diizinkan silahkan, kalau enggak. Jadi Pak, ustadz-ustadz kita yang di 212 kemarin itu enggaklah khawarij. Bapak berangkat ke sana enggaklah khawarij. Karena Bapak melakukan demo sesuai dengan aturannya. Kan gitu kan? Bapak datang ke sana kan enggak melawan pemerintah kan? Bapak enggak memberontak. Para ustadz-ustadz kita di sana juga menyampaikan pendapat. Di situ ada gubernur datang. Di situ ada majelis ulama datang, sebagian ormas-ormas Islam juga datang sebagai perwakilan, ngomong satu-satu, menyampaikan pendapat, menyampaikan harapan. Tapi ingat, jangan pernah mencaci maki pemimpin. Jadi nggak boleh mencaci maki pemimpin. Saya pun nggak membolehkan. Kita semua nggak membolehkan. Jangan dicaci maki pemimpin, nggak boleh. Kalau dia zalim, urusannya sama Allah, kita doakan saja. Jadi tidak ada yang khawarij di sini. Selagi kita tidak memberontak pemerintah. Ya terkait dengan demo tadi, ya kalau saya berpendapat demo masih dibolehkan di Indonesia. Walaupun kita hargai kalau ada beberapa dai, ustadz kita, alim kita di Indonesia ini mengatakan demo itu hukumnya haram, sama-sama berijtihad. Gitu aja ya. Wallahu taala
Alam. Ini terkait dengan Yang sami Allah tadi kata saya nggak dengar itu Pak. Itu saya belum tahu. tidak boleh kita bilang gratis masuk neraka begitu. Wallah alam, wallah alam. Kata Ustaz dari radio saya dengar. Wallah alam, nanti saya kaji dulu Pak. Tapi memang sebenarnya ya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu itu jawabannya. Karena tokoh Hawlat itu bilang Rabbana walakal hamd, maka nggak bisa dia gratis pada dia Nabi itu sahabat, tapi dia Hawali sebenarnya. Wallah alam. Nanti saya kaji dulu Pak ya. Apalagi itu sahabat kan, kita perlu bertasabut dulu, kita tabayun dulu bagaimana penjelasan para ulama dalam masalah hadis ini, nanti kita pelajari ya Pak. Jadi sekali lagi kita katakan kalau mau berdemo ya sesuai dengan kebutuhan saja, dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan yang ada dalam pemerintah kita. Seperti apa ya? Saya kasih satu contoh ya, seperti Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, boleh kan? Yang kita katakan ulama besar dari kalangan Salafi yang ada di Indonesia ini kan, ya beliau mengharamkan demo pada awalnya, tapi karena beliau tidak bisa juga mengatakan demo mutlak haram, karena itu tadi bahasa beliau. Karena pemimpin kita pun minta di demo dan membolehkan demo, tapi demo yang bagaimana? Maka masalahnya kan gini, kesannya demo. Oh, udah kesan demo itu berarti apa? Rusuh, rusak, padahal enggak. Contoh lah, salah satu partai politik yang demonya tertib bawa anak-anak kan ada dia. Saya nggak sebutkan sini, nggak boleh. Ada ulama atau katanya kiai, alim atau apapun di Indonesia ini yang katanya dia bisa tahu yang gaib, bahkan dia punya apa ilmu kebal, kayak kita nonton film-film Angling Dharma dulu ya kan, atau film-film company dulu Belanda ditembak nggak apa-apa dan sebagainya. Nabi aja di perang Uhud dikatakan hampir sahabat termasuk Utsman bin Affan, inilah kenapa Utsman bin Affan dituduh nggak layak jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia lari dari perang. Padahal Utsman nggak lari dari perang. Kenapa? Karena memang sudah ditarik mundur pasukan itu oleh Nabi SAW. Kita mundur. Hanya saja situ Nabi SAW jatuh ke sebuah lubang dan situ dibacoin Nabi SAW. Sampai terluka. Sahabat berkata, Inna Rasulullah qad mat. Rasul sudah meninggal. Rasul sudah meninggal. Ketika sahabat dengar itu, apalagi yang mereka pertahankan? Ya mereka pulang. Berarti kita sudah apa? Kalah. Udah kalah silakan pulang. Tapi itu dituduh oleh orang-orang Khawarij tadi bahwasanya Utsman lari dari perang. Karena lari dari perang termasuk dari dosa besar, kan gitu kan? Nah jadi Nabi aja nggak kebal, gitu kan? Dan Nabi nggak bisa ngilang, dan Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nah kenapa ada sebagian kita katakan atau ulama atau kiai itu apapun, saya tidak sebut siapa dia, tapi kita mungkin bisa lihat di media-media, dia bisa melihat yang gaib, dia tahu Nabi datang, dia melihat ini melihat itu, dan dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang sifatnya yang tidak lazim bagi seorang manusia, karena ada namanya istilah ilmu kasyaf atau ilmu laduni namanya. Ilmu laduni dan ilmu kasyaf ini hanya ada dalam pembahasan dan kajian tarekat, thariqah, tasawuf, sufi. Itu dia. Jadi kalau orang sudah sampai pada derajat kasyaf itu tembus pandang namanya. Tembus pandang, ya ibarat kita lihat di kaca bisa lihat luar. Nah, jadi orang yang sudah sampai pada derajat kasyaf, dia bisa melihat yang gaib, bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat arwah nabi dan sebagainya. Tapi ini apa? Kadzib, dusta, nggak benar, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti Bapak kita buka surat Luqman ayat terakhir, 5 hal yang gaib. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada situs dia. Mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah juga katakan menceritakan Nabi sallallahu, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wa ma massani yasu." Kalau aku mengetahui hal yang gaib, itu bahasa siapa? Allah membahasakan bahasa Nabi SAW. Jadi Nabi tidak tahu hal yang gaib. Jadi kalau dikatakan Nabi mengatakan akan datang satu masa orang memegang agama seperti bara api, akan datang satu masa jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Itu kan cerita yang gaib tuh kan, ramalan yang gaib. Pertanyaannya, apakah Nabi mengetahui hal yang gaib itu? Enggak. Itu apa namanya? Wahyu. Bedanya Nabi wahyu dari siapa? Allah. Yang tadi wahyu dari setan.
Beda di situ. Ya, Allah alam. Jadi nggak ada itu, Pak. Kalau katanya ulama kebal, dibacok nggak apa-apa segala macam, nggak bisa. Ulu Panggabean yang katanya kebal mati juga ya dia sekarang. Nah. Bagaimana jika ada keluarga yang sedang kesulitan, kemudian menjadikan saya sebagai jaminan penjamin di bank konven? Apa hukumnya bagi saya, Ustaz? Wallahu alam. Kita kembali kepada kaidah fikih saja. Al-ghayatu la tubarrir al-wasilah. Ya, tujuan tidak menghalalkan cara. Bagaimana caranya? Cari cara yang lain lah. Bagaimana caranya? Cari cara yang lain. Allah. Terakhir nih, betul. Terakhir ya. Jam 8. Assalamualaikum. Untuk luruskan Ustaz pada mungkin sekedar apa juga supaya tidak tersesat. Bagaimana ini kan karena dampak COVID-19, dampak mungkin lama orang di rumah, mungkin hampir 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Jadi begitu kemarin pemerintah merencanakan boleh berwisata kemana-mana, jadi sempat kemarin ada di grup itu ada beberapa yang di share menyatakan bahwasanya janganlah orang Islam itu berwisata ke tempat-tempat seperti rumah ibadah agama lain. Dan saya bilang ini tempat yang dilaknat Allah, saya bilang. Kemudian ada satu tempat wisata juga yang ada patung yang mungkin sesembahan agama lain. Saya bilang itu tempat yang sangat dilaknat. Terus dibawa bercanda-bercanda, misalnya untuk apa? Meremehkan bahwasanya itu sangat dibenci. Dibilangnya bahwasanya hampir semua di Indonesia ini bandara atau di Bali itu ada patung, ada apa segala macam. Dia bilang itu terserahlah saja. Untuk meluruskan supaya yang lain jangan sampai tersesat. Islam tidak melarang yang namanya rekreasi wisata. Silahkan kemana saja. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Silahkan kalian berjalan ke penjuru-penjuru pelosok dunia ini, tidak ada masalah. Tapi tujuannya adalah untuk menaikkan semangat dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Enggak apa-apa. Kemudian ada sebuah nasihat yang perlu kita pedomani dalam masalah wisata touring dan sebagainya, yaitu menghindari tempat-tempat yang menjadi ciri khas agama lain. Tempat-tempat menjadi ciri khas agama lain. Contohnya apa? Yang lagi viral ini kan di danau si Bea. Itu apa? Patung Yesus yang sangat besar. Yang ngapain kita ke sana? Rela kita di situ dibuat sesuatu penghinaan terhadap Allah kita. Di situ kan Allah, di situ kan ketika dibuat patung sebesar itu, bahwasanya situlah Allah sedang Allah sedang diapain? Dihinakan. Setiap salat baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kesana juga lihat patung besar itu. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ucapkan selamat Natal. Katanya. Mana tauhid kita ini? Gitu loh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi masih banyak tempat-tempat yang lain, tinggalkanlah. Sampai-sampai para ulama saja di Indonesia ini membahas apa hukumnya menziarahi atau berkunjung ke Borobudur. Karena di situ juga rumus-rumus apa itu? Kesyirikan semuanya. Tapi situ dibahas oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan haram, nggak boleh, ada. Saking apa? Saking menjaga tauhid, gitu loh. Kalaupun nggak menjaga tauhid, menjaga apa? Sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Walaupun ya intinya Bang, boleh-boleh saja. Tapi tadi mana wala kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah mana? Tingkat misalnya kayak kemarin itu ada orang yang melecehkan agama, misalnya negara Prancis melecehkan agama, semua produk-produk Prancis diapain? Diboikot. Itu kayaknya kita teriak-teriak sekali. Itu masih agama mungkin dia. Ini Allah SWT dihinakan, bahwasanya itu apa? Itu kan syirik bagi Allah. Bagi apa namanya? Allah itu dipersekutukan bahasanya. Itu patung siapa? Yesus kan.
Wa qalu takhadallahu walada. Dalam agama kita Yesus itu apa? Hah? Nabi Isa. Bagi mereka anak Allah Ta'ala. Tuduhan yang paling besar terhadap Allah dari orang kafir adalah Allah punya anak. Sampai bumi ini goncang. Makanya para ulama mengatakan apa? Ngeri. Kalau udah tanggal 25 Desember itu ngeri. Hati-hati kita. Jangan kesana kemari seharusnya. Kenapa? Di situ bumi bisa bergoncang. Kenapa? Karena di situ orang semua mengatakan Allah punya anak. Gitu loh. Nanti bisa dilihat dalam surat Maryam. Takadus samawat wal ard yatafattarna. Ini bumi dan langit ini seolah-olah berguncang gara-gara apa? Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak gitu loh. Jadi ya sikapi ya dengan cara yang benar. Ya pula nanti saya dianggap ini menghalangi orang untuk berwisata, silahkan mau kemana saja. Kalau memang mau ke sana penasaran nengok, ya saya tidak melarang, tapi sikap kita terbaik kepada Allah, hindari tempat-tempat. Jangankan tempat apa ya? Jangankan yang syirik-syirik, tempat-tempat maksiat aja kita hindari. Dan Nabi juga pernah berkata gini, ketika beliau melewati satu kampung yang di situ pernah diazab oleh Allah. Maka Nabi SAW berkata, segera langkah kalian cepat, karena di sini tidak terdapat rahmat Allah sedikit pun. Jadi di sana pun itu tidak ada rahmat Allah sedikit pun. Ada, karena di sana ya kekufuran kepada Allah Ta'ala. Allah alam. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.